siap. Dah gue pencet. Bukti satu itu cash payment, debitnya itu wage and salary payable 26.500.000 sama electricity, telepon dan water payable 3.400.000. Ada debit terus kreditnya itu cash in bank 59.900.000. Terus bukti dua itu cash receipt 101 juta itu cash in bank di debit. Nah, karena ada denda sebesar 1%, itu tuh sebenarnya utangnya 1 juta, 100 juta, tapi ada dendanya 1%. Nah, 100 juta dikali 1% itu sama dengan 1 juta. Ada di mana? Di kredit. Nama akunnya fee collected sama yang 100 jutanya itu account receivable. Terus masuk kan receivable subsidiary nggak? Enggak dong. Enggak dong. Terus ini karena kepada PT Rohari Simba berarti dia membeli, berarti purchase. Kenapa bisa pakai? Karena ada terminnya. Terus total penjualannya itu merchandise inventory di sisi kredit, di sisi debit. Terus PPN-nya juga di debit, PPN-nya itu Fatin sebesar 12.721.500. Biaya pengirimannya itu freight rate itu 1.050.000, itu juga di debit. Nah, uang mukanya itu cash in bank 50 juta di kredit sama total tarifnya itu account payable di kredit juga. Terus masuk kemana lagi? Masuk ke inventory di in sama account payable subsidiary. Berapa? 79.400.000 di sisi kredit. Kalau di inventory card-nya barang apa aja? Barang Rakyat Amariolis 11 unit sama sofa Jatimayu 1 unit. Bukti 4 masuknya ke general total. Kenapa nih? Kok bisa Karena regular Rakyat Amariolis itu merchandise inventory itu di kredit. Terus PPN 11% itu Fatin 583.000 itu di kredit juga. Setelah itu account payable di debit 5.883. Terus masuk kemana lagi? Ke inventory di in tapi minus karena di return sama payable subsidiary. Oh, masuk ya? Oh iya, benar. Oke. Berapa tuh jumlahnya yang disubsidiary? 5.883.000. Terus bukti 5 itu sales. Salah. Receipt karena di COD. Ya, kenapa di kenapa nggak di payment? Karena penjualan berarti karena masuk ke kita, berarti itu pemasukan. Data penjualannya itu merchandise inventory sales Di mana? di sisi kredit sejumlah 90.547.500. Terus PPN-nya itu cut out di sisi kredit juga 9.960.225. Terus biaya pengirimannya itu freight collected itu di kredit juga sebesar 950. Sama uang mukanya itu di debit sebesar 101.457.725. Masuk juga ke inventory di out. Dia di out. Oh iya. Iya. Sama
pakai harga persediaannya itu yang mana? Yang awal. Yang di awal. Yang awal. Lanjut. Terus bukti enam itu cash payment. Debitnya itu requires maintain expense sebesar 6.300.000 itu di debit. Nah, 6.300.000 karena ada PPh pasal 2 sebesar 2%, berarti 6.300.000 dikali 2% itu 126.000. Di sisi kredit itu nama akunnya income tax payable. Terus di sisi kredit ada juga cash in bank sebesar 6.174.000. Di kas masuk, kas receipt itu ada debitnya itu ada cash in bank sebesar 3.500.000 sama kredit itu employer receivable sebesar 3.500.000 juga. Tapi ini nggak apa-apa kan ada cihan? Kan kemarin juga mau. Iya sih. Ya, nggak apa-apa ya, Bu. Terus, Aman kok Bu, nggak sakit? kosong kok, Bu. Terus cash keluar. Berarti cash payment. Cash payment. Kenapa dia sampai mana? Karena pengeluaran. Kalau dari mana kalau itu pengeluaran? Karena pelunasan utang. Kan pelunasan utang bisa aja si yang apa sih namanya PT yang lainnya pelunasan utang ke kita. Kalau PT lain ke kita berarti piutang. Ya. Nah, kita di kredit Didahuluin tuh di debit kalau bisa. Oke, itu berarti jelasin kan di debit itu karena kita dapat di debit itu karena kita mendapat diskon nominal itu 71.332.345 ditambah di sisi debit iya debit 73.332.345 salah kok apa sih 73.538.500 di sisi debitnya itu account receivable. Akun apa? Account receivable. Yakin? Iya. Yakin? Iya, karena selama itu hutang. Masa sih? Iya kan? Masa sih? Iya benar. Yakin? Coba dibaca lagi soalnya. Dibaca lagi coba. Itu kan bukti kas keluar. Berarti kita ngeluarin duit. Nah, mungkin di situ ada receivable. Iya di debit Jumlah 73.538.500. Terus di sisi kreditnya itu ada purchase diskon sebesar 2.206.155 sama cash in bank sebesar 71.332.345.000. penjumlahan angkanya salah sih. Maaf. Sama masuk apa ya? Kemarin sih gue enggak ya kalau Ini doang kan yang kredit ya. Terus sales kenapa salah? karena ada termin ya. Kenapa nggak kepenuh? Karena sales penjualan Kenapa tahu di berat penjualan dari mana? pada PT Astra. Nah, data penjualnya itu sales
tagihannya itu account payable 64 juta. Iya, payable. Di sisi kredit. Jadi debit salah uang muka uang muka 80 juta itu cashback di sisi debit. Nah, total tagihannya itu koreksi payable di sisi debit juga 64.471.025 sama COGS di sisi debit. Tapi nggak tahu nominal ya. Kalau saya 65 juta ya. Di kreditnya itu ada total ada merchandise inventory. Ngambil nominalnya Dari inventory masuk lagi ke inventory di out karena penjualan sama receivable subsidi 4 juta 476 di debit. Terus kalau di inventory kan barangnya apa aja? Inventory card itu Rakyat Amarilis 9 unit, total harganya itu 32.197.500. Terus sama sofa Jatuh Melayu 8 unit, total harganya 96.880.000. Kalau harganya harga di sini atau harga yang ada di inventory? Harga awal. Oke. Terus sini nggak kelihatan ya? Ini lagi. Ya lanjut. Ini masuknya ke sales ke receipt karena dia COD. Yakin. Iya. Karena kepada PT Laris itu berarti kita membeli. Terus karena COD juga berarti masuknya ke receipt. Coba dibaca lagi. Dilihat lagi soalnya. Nah iya pas selesai. Ayo, kalau kelamaan bisa ulang kan? Mana aja ulang kan? Harusnya receipt tapi nggak tahu sih tapi kan kepada PT keluar receipt berarti kita membeli. Tapi karena COD berarti uangnya berarti Kan sumpah kalau di kayak gitu kita makan 16 payment, lewat ada payment. Kenapa payment? Karena di sini faktor penjualan. Itu tidak menentukan itu kemana mananya. Di atas juga bisa tuh kalau faktor penjualan, kalau juga faktor penjualan. Itu bukan jadi patokan buat masuk ke mana. Karena karena kita membeli. Karena kita membeli tapi COD. Kenapa dia bisa ke payment? Karena langsung keluar uangnya. Dan kalau Bizwan lihat video ini ya harus ngulang apa Gak usah ngulang ya. Terus total penjualannya itu merchandise inventory sama itu di sisi di debit nominal 203.282.500. Nah biaya pengirimannya itu 1.100.000. Biaya pengirimannya itu freight paid. Nah PPN-nya itu fund in 22.300.000.
tax expense di debit juga. Nah, terus di kreditnya itu ada owner net revenue itu 120 juta, 120 juta. Terus ada income tax payable itu 120 juta dikali Fatin. Soalnya itu bukan PPH Fatin. What out? 120 juta dikali 11,1 itu 13.200 itu di kredit juga. Terus bukti 12 itu cash payment. Debitnya itu vehicle sebesar 24.500, kreditnya itu cash in bank 24.500. Terus bukti 13 itu general journal. Nah, nominalnya itu dari 3.000 dikali 7.000 sama dengan 21 juta. Debitnya itu dividen, kreditnya itu dividen payable. Nominalnya sama-sama 21 juta. Bukti 14 itu masuknya ke sales. Kenapa? Karena Kenapa Kak Kapur? Kenapa Kak Kapur paycheck? karena dia menjual Menjual dari mana? ada PT Belkom. Terus dia termin jadi nggak masuk ke kas receipt. Total penjualannya itu sales 125.400.000 itu di sisi kredit. Biaya pengirimannya itu free collected itu 1 juta di kredit juga. PPN 11%-nya itu 13.700 itu fat out di kredit. Terus ada lagi dari merchandise inventory, merchandise inventory itu nominalnya dari inventory di kredit juga. Terus uang mukanya itu cash in bank di debit 25 juta. Total tagihannya itu account receivable 115.227.300 itu di debit. Sama ada satu lagi COGS itu dari inventory di debit juga. Dia masuk ke inventory di out karena pembelian. Terus pembelian penjualan nama barangnya itu Rakyat Amarilis 10 unit dengan harganya 29.415. Terus sofa jatuh Melayu 10 unit juga totalnya itu 96.015.000. Sama dia masuk ke reservable subsidiary. Di sisi debit sebesar 115.227.300. Mau habis deh. Terus ini masuknya itu ke adjustment. Di debitnya itu total dari pendapatan Mana tuh? Itu yang mana? nomor 1 itu cash in bank itu total dari pendapatan pedagang sama beban administrasi bank itu sebesar 700. Cash in bank sama debitnya dulu bentar ya. Debitnya itu cash in bank sebesar 750.000. Kreditnya itu interest revenue sebesar 750.000 sama bank charge sebesar 15.000 di kredit. Terus yang nomor 2 udah Itu digabung gitu ya? iya digabung. Terus yang nomor 2 itu surprise expense itu
debitnya itu office supplies sebesar 483. Nah, ada lagi store supplies expense itu nominalnya, aduh boleh kalkulator ya, di debit. Boleh. Lupa kah? Nominalnya itu 1.260.000. Terus di kreditnya itu store supplies nominalnya sama 1.260 juga. Terus nomor 3 itu dapat nominal itu dari dari neraca saldo dibagi 18 bulan. Itu neraca saldo kalau nggak salah 31 juta. 31 juta dibagi 31 juta doang. iya dibagi 18 terus dikali 12 bulan. Ulang nggak bisa ya? Ini ya. 1 juta. Pokoknya nominal itu 20.800.000. Kenapa dia bisa dikali 12? Karena Dibagi 18. dibalik. Sama dia dikali 12 dibagi Iya benar. 18. Karena 18 itu apa? 12-nya itu apa? karena setahun itu 12 bulan. Ya kenapa dia 18 itu apanya? Jangka waktu. Ntar dulu, Bu. Bentar ya, Bu. Skip dulu. Oke, Bu, lanjut. Makanya di debitnya itu prepaid. Tadi gue nanya dulu. 18-nya itu apa tadi kata lo? Jangka waktu. Jangka waktu apa? Bentar ya, Bu. Bentar. Itu jangka waktu yang Udah. dibayar. Terus 12-nya itu 12 itu karena setahun. kenapa bisa kayak gitu? Salah. Berarti nominal yang diambil dari neraca saldo itu 31.200. Terus 31.200 dibagi 18 bulan. Terus dibagi 12. Nah, udah. Makanya Ya. debitnya itu insurance expense, kreditnya itu prepaid insurance. Nominalnya Sama-sama 20.800.000. Terus iklan dibayar di muka itu sama ngambilnya dari neraca saldo itu ini ya prepaid dari prepaid advertising itu 3 juta. 3 juta dikali 9 karena terbitnya udah 9 kali. Terus dibagi 15. dibagi 15. 15 itu apa? Karena saldo yang udah dibayar itu untuk 15 kali terbitan. Sisanya itu dikemanain? Misalnya Ditulis di mana? Ditulis jadi apa? jadi debit, jadi kredit. Tunggu. Sisa dia kan udah katanya Inan kan tadi dia udah bayar selama 15 kali, tapi dia baru pakai 9 kali kan. Nah, itu kan masih ada sisanya. Sisanya itu tercatat kemana? Jadi apa? Beban. jadi aset. Ya. Terus Nominal akunnya itu advertising expense di debit 1.800.000 sama prepaid advertising di kredit 1.800.000. Terus nomor 5 itu wage and salary di debitnya itu wage and salaries expense sebesar
28 juta. Terus PPh pasal 21-nya itu income tax payable sebesar 1.400.000. Gimana? Di sini kredit wage and salaries payable juga di sini kredit sebesar 26.600.000. Terus nomor 6 itu Oh, udah mesti. electricity, water, telepon expense itu di debit sebesar 2.630.000. Nah, di kreditnya itu electricity, water, telepon payable sebesar 2.630.000. Terus nomor 7 itu 5% dikali sama account receivable di neraca saldo itu. Terus dikurang Neraca saldo ini. di trial balance tahun 2022. Udah dua. 2021. 24. Kan di situ kan ada, coba baca lagi soalnya. Dan di akhir-akhir kalimat Periode akutansi berarti enggak itu kan ada tulisannya. Kalau yang ini kan awal. Yang tadi kan ini yang awal kan. berarti Desember tanggal 30 2024 gitu. Kan di sini saldo piutang dagang akhir. Sedangkan di sini neraca awal. Berarti akhirnya tuh neraca yang mana? Yang di trial balance. Iya, yang apa? Trial balance. Kan kita kan di sini ada trial balance, terus kita juga ingin trial balance. Trial balance ajus. Ya, itu remet Di ini di balance sheet kan. Baca lagi soalnya. Piutang dagang apa tuh? Periode akutansi itu Di mana? Cara ngambil nominalnya itu di mana? Di neraca yang mana? Neraca saldo yang mana? Atau enggak trial balance yang mana? di trial balance yang akhir. Yang akhir tuh yang mana? Yang Yang apa? Benar tadi yang akhir, betul yang akhir. tapi yang kita buat Ya, berarti itu kalau kita buat kan ini awal, berarti yang kalau kita buat neraca saldo yang mana? Nah, ini kan yang di sini neraca saldo awal, di sini akhir kata itu tadi yang kita buat. Berarti kalau yang kita buat karena ini awal, berarti kita bikin lagi ya. baru. Kalau remet gimana tuh? Apa buzuan? Aku jangan remet ya ibu. Gimana itu? Jadinya kita pakai nominal yang di trial balance yang baru yang kita buat itu 5% Dari mana ngambilnya? dikali account receivable dikurang allowance for collectible account ya. Nah, akunnya itu debitnya bad debt expense, kreditnya itu allowance for uncollectible account. Terus nomor 8 itu nominalnya dari aset tetap dibagi 12. Nah ya, Kenapa dia bisa dibagi 12? karena penyusutannya setiap bulan. Nah, 1 tahun ada 12 bulan. Terus itu debitnya itu depreciation of building karena depreciation building. Ntar coba dilihat. Nah, depreciation expense building. Nah, itu sebesar 875.000. Nah, kreditnya itu accumulated depreciation building sebesar 875.000 juga. Terus yang vehicles itu